Bisa jelaskan Pak kegiatan kita hari ini Pak? Jadi hari ini Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir bersama Satpol PP, kemudian juga dari kepolisian Polres Ogan Ilir, kami melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 11 dan nomor 13 tahun 2020. Kami sudah menyampaikan himbauan secara langsung, kemudian juga tertulis kepada kedua pasangan calon bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan KPU nomor 11 maupun nomor 13, alat peraga kampanye itu nanti disediakan oleh KPU sesuai dengan desain yang diserahkan oleh kedua pasangan calon, dan kemudian juga diperbolehkan kedua pasangan calon untuk mencetak dengan jumlah yang dibatasi oleh KPU. Nah, hari ini kita melakukan tindak lanjut dan melakukan penertiban alat peraga kampanye terkait dengan ketentuan aturan yang dibuat oleh KPU tersebut. Nah, sampai hari ini desain yang diterima oleh KPU itu baru disampaikan. Artinya seluruh alat peraga kampanye yang beredar di wilayah O itu dapat kami kategorikan itu melanggar. Maka kami Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir beserta jajaran termasuk nanti Panwaslu Kecamatan tetap di backup oleh Satpol PP dan kepolisian. Kami akan menertibkan secara rutin seluruh APK yang memang melanggar dari ketentuan yang diatur. Nah, oleh karena itu kami juga mengajak pada seluruh masyarakat, mari kita lakukan pilkada ini dengan baik. Hal-hal yang sifatnya memang merupakan pelanggaran akan kami lakukan tindak lanjut sesuai ketentuan aturan. Jadi seluruhnya kita tidak pandang dulu, tidak lihat-lihat. Ketika ada APK yang melanggar maka kami tertibkan. Pak, tempat-tempat mana aja Pak yang tidak diperbolehkan Pak? Kalau sekarang kita belum bicara soal tempat ya. Kalau tempat itu kan nanti yang disediakan oleh KPU dan memang resmi desain yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. Nah, menurut kami hari ini seluruh APK itu melanggar. Mau di jalan, mau di rumah itu dikategorikan melanggar karena yang dibuat oleh KPU itu belum keluar. Masih proses. Dan yang pasangan calon boleh mencetak sendiri, desainnya baru disampaikan hari ini ke KPU. Artinya seluruh yang beredar hari ini itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan KPU. Apakah hal yang sama akan dilakukan oleh Panwascam dan PPL di tingkat desa? Mulai hari ini kami sudah menginstruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan dan PKD untuk melakukan penertiban juga dari 16 kecamatan, 241 desa berbarengan serempak untuk menertibkan seluruh APK-APK yang kami anggap melanggar sesuai ketentuan aturan. Yang pasti kalau di tempat-tempat yang memang dilarang, nantinya itu pun tetap harus menyesuaikan dengan aturan ya. Nah, seperti fasilitas pemerintah, rumah sakit, tempat sekolah, tempat ibadah itu tetap tidak boleh dipasang. Walaupun nanti produk yang memang APK-nya dikeluarkan oleh KPU. Pak, kalau buat di medsos Pak sendiri Pak, kampanyenya kayak mana Pak? Untuk di medsos, ketentuan mengatur nanti kampanyenya sesuai dengan media sosial yang disampaikan dan dilaporkan kepada KPU. Nah, kami tetap fokus pengawas pemilu akan konsen juga melakukan pengawasan kampanye di medsos karena ini sudah saya lihat parah. Nah, terhadap akun yang didaftarkan itu pasti kami lakukan pengawasan secara melekat dan rutin kami pantau. Kalau memang ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar, maka Bawaslu akan tidak segan-segan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran di media sosial juga. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.